Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para penikmat siaran langsung Karang Taruna Serempun Pau di mana saja berada. Bertemu dan berjumpa kembali kita dalam channel Karang Taruna Serempun Pau pada kegiatan kultum di sore hari di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya kita sangat-sangat perlu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena hari demi hari telah kita lalui sehingga bulan Ramadan tidak terasa. Hampir setengah dari bulan Ramadan telah kita lalui. Tentu dalam bulan Ramadan ini kaum muslimin banyak sekali ujian ataupun segala macam yang kita lalui dalam bulan ini. Perlu kita ketahui kaum muslimin, yang jelas dalam kehidupan ini, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, kita sangat-sangat diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya di bulan Ramadan kali ini, banyak sekali ibadah-ibadah kita yang tidak berjalan dengan normal seperti pada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Dikarenakan adanya sebuah wabah yang namanya wabah yang sangat viral hari ini, wabah COVID-19 ataupun Corona. Baiklah hadirin para pendengar di mana saja berada, kita jangan sampai mengeluh atas ujian yang Allah Ta'ala berikan. Karena bisa jadi melalui ujian inilah Allah Ta'ala ingin menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab perlu kita ketahui kaum muslimin para pendengar di mana saja berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mulia, adalah manusia yang agung, adalah manusia menjadi panutan segala orang. Dan bahkan beliau sudah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Segala hal itu beliau lalui tidak dengan seperti membalikkan telapak tangan. Rasulullah diuji terlebih dahulu. Rasulullah dihina dan lain sebagainya. Kita lihat kaum muslimin, sebelum lahir Rasulullah sudah diuji oleh Allah dengan lahir dalam keadaan yatim. Setelah itu ibu beliau pula yang meninggal dunia pada waktu saat beliau sangat-sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Setelah itu beliau tinggal dengan seorang kakek beliau. Tidak beberapa lama kemudian, kakek pula yang meninggal dunia. Setelah itu beliau tinggal bersama paman. Di samping itu banyak sekali paman-paman yang lainnya ingin menghujat dan menghina beliau. Ujian yang luar biasa. Setelah itu paman dan istri beliau pula yang meninggal dunia. Pada suatu ketika Rasulullah SAW setelah meninggalnya istri beliau, yang merupakan seorang yang dermawan, yang kaya hartanya luar biasa, dan meninggal pamannya sebagai orang yang sangat dihormati di suku Quraisy. Setelah itu Rasulullah SAW pergi ke sebuah suku yang namanya suku Taif, dalam maksud hati kalau ada orang-orang yang mau membantu dan lain sebagainya di sana. Ternyata kaum muslimin sesampai di suku Taif, malahan beliau mendapat cacian, mendapat lemparan dan lain sebagainya, bahkan sampai berdarah pelipis beliau. Pada saat yang bersamaan, maka datanglah para malaikat-malaikat penghuni gunung datang kepada Rasulullah SAW, menyatakan, wahai Rasulullah, para suku Taif ini sangat-sangat luar biasa menyakitimu. Perintahkan kepada kami untuk menenggelamkan suku Taif ini. Apa jawaban Rasulullah? Tidak usah wahai para penunggu ataupun malaikat-malaikat. Biarkan saja, mungkin mereka tidak tahu. Malahan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah para orang-orang suku Taif ini, anak cucu keturunan mereka adalah para orang-orang yang taat kepada Allah. Itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu barulah beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan, diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita untuk menjadi orang mulia, menjadi orang sukses, itu tidak seperti membalikkan telapak tangan.
Melainkan kita mendapatkan ujian dan bermacam-macam ujian, tetapi tidak semua orang akan berhasil dalam menghadapi ujian ini. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, sesungguhnya kami uji mereka itu dengan rasa khauf, rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan harta benda, makanan, dan lain sebagainya. Akhir ayat disebutkan, beruntunglah bagi orang-orang yang sabar. Maka dalam ujian itu yang sangat-sangat dibutuhkan adalah kesabaran yang kita miliki. Kalau kita sabar, maka kita akan menjadi orang sukses, orang mulia, dan orang yang beruntung di sisi Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kita, siapakah orang yang beruntung itu ataupun orang yang sukses itu? Maka Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, kata Allah, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, pertama orang yang beriman. Pertanyaan kita kaum muslimin, siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman adalah orang yang yakin sebenar-benarnya kepada Allah, dan ketika ditimpa musibah, mereka kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kita, apakah kita hari ini sudah kategori orang yang beriman? Beberapa bulan sebelum ini, banyak sekali kita-kita diuji keimanannya oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi sebelum ini, ada yang namanya pemilihan legislatif, pemilihan bupati, wali kota, dan pemilihan kepala desa. Pada saat itu, banyak sekali iman-iman kita, bukan hanya orang kota, bahkan orang-orang kampung sekalipun diuji oleh Allah. Dan bahkan banyak sekali yang secara lisan menyatakan beriman, tetapi secara hati dan sikap kita tidak beriman. Contoh kecilnya saja, pada saat pemilihan kepala desa, itu sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rashi wal murtashi pinnar, orang yang menyogok, orang yang menerima sogokan, itu sama-sama di dalam neraka. Tetapi kita malahan terlibat dalam hal itu. Apakah kita sudah dikatakan orang yang beriman? Berarti secara tidak langsung Rasulullah menyatakan, siapa yang terlibat dalam hal itu, maka tempatnya adalah di nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mari kita introspeksi diri kita kaum muslimin, mana yang sudah pernah melakukan ikut serta korupsi, menyogok yang menggoyah iman. Kita lihat kaum muslimin. Contoh orang yang beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala uji beliau dengan dibakar melalui api. Beliau siap demi menegakkan imannya kepada Allah. Bilal bin Rabah diuji dengan cambuk luar biasa, tetapi demi menegakkan iman kepada Allah, beliau sanggup menghadapinya. Tetapi kita hari ini kaum muslimin, hanya dengan uang 100.000, 200.000, kita berani melawan hadis Rasul, berani melawan ketentuan Allah. Makakah kita masih disebut orang yang beriman? Itu yang pertama kaum muslimin. Dan yang kedua kaum muslimin, kita lihat orang yang beruntung itu adalah pertama, illal lazina amanu wa amilus soleh, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang senantiasa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang selalu memberikan nasihat kepada kawan-kawannya. Ketika kawan kita akan terjerumus kepada kesyirikan, kita yang mengajarnya. Ketika kawan kita akan terjerumus kepada hal yang maksiat seperti menyogok, korupsi, dan lain sebagainya, tugas kita menyampaikan. Kalau kita tidak menyampaikan ke muslimin, maka kita kategori membiarkan maksiat, maka hal itu sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Harapan kita ke muslimin, khususnya bagi kampung kita di mana saja berada para pendengar, marilah kita berdoa dan mohon ampun kepada Allah
bagi kita yang sudah terlibat dalam saling sogok menyogok, korupsi, sirik, ghibah dan lain sebagainya. Marilah kita di bulan Ramadan ini kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dengan harapan ketika hari raya Aidil Fitri nantinya kita memperoleh la'allakum tattaqun, atau kembali kepada kesucian. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, kita masih pernah melakukan maksiat, menyogok, korupsi dan lain sebagainya, takut-takut kita tidak disucikan oleh Allah hati kita. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mungkin itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berharap mudah-mudahan wabah yang terjadi hari ini, mudah-mudahan dengan taubatnya kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah sirnakan wabah ini. Karena kenapa kaum muslimin? Dalam sebuah riwayat Rasul pernah menyatakan, wabah, musibah, malapetaka itu terjadi diantaranya karena ketika nasihat ulama sudah tidak mau didengar. Ketika nasihat ulama, buya-buya, tuan guru tidak mau didengar lagi oleh umat, maka datanglah peringatan dari Allah termasuk wabah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita, dan mudah-mudahan pula kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.